Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kawan-kawan ini terutama untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa ya. Ini ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Ini berkaitan dengan jalur penyelesaian studi akademik. Jadi, penyelesaian studi akademik itu mulai April itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi, ini mahasiswa bisa melalui skripsi ataupun juga bisa melalui publikasi artikel ilmiah. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kan kalau pengen lulus lewat skripsi, tetapi ini ada dua jalur. Bisa lewat skripsi atau transkripsi, bisa juga lewat publikasi artikel ilmiah. Oke, ini untuk sarjana ya, untuk jenjang S1, ini fokus sedang S1 dan saya akan fokus ke tugas akhir berupa skripsi dan publikasi artikel ilmiah. Jadi kalau pengen lulus itu bisa pilih mau lewat skripsi ataupun lewat artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini adalah sebuah tulisan artikel yang nanti dikirim ke jurnal. Kalau nanti sudah bisa accepted, berarti nanti mahasiswa tidak perlu melakukan atau menulis skripsi lagi. Jadi jalurnya ada dua ya, mau skripsi ataupun mau publikasi artikel ilmiah di jurnal. Pilih salah satu. Kalau kalian yakin skripsi silahkan, tapi kalau misalnya kalian pengen yang pendek begitu ya, bisa melalui publikasi artikel ilmiah. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan kawan-kawan, ini kalau misalnya lewat skripsi, saya kira sudah jelas ya jalurnya seperti biasa, membuat skripsi seperti itu. Bisa juga melalui publikasi artikel ilmiah. Kalau publikasi artikel ilmiah ini nanti untuk kawan-kawan, jika nanti artikelnya itu accepted minimal atau diterima di jurnal ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 atau jurnal internasional, itu berarti sudah sah. Oke. Nah, agar bisa diakui sebagai syarat kelulusan publikasi ilmiah, sekurang-kurangnya harus dalam status diterima. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau udah diterima berarti udah lancar, udah selesai. Mahasiswa yang sudah berhasil mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional terindeks Sinta 1 sampai 2 atau Scopus dapat langsung mendapat nilai sangat baik atau A dan tidak perlu menempuh mekanisme ujian. Jika nanti artikel ilmiahnya itu sampai ke diterima di jurnal yang terindeks Sinta 1 atau 2 atau jurnal terindeks Scopus, maka nggak perlu ujian lagi ya, langsung dapat nilai A. Nah, untuk mahasiswa yang sudah berhasil mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal nasional Sintas 3-6, tetap harus mempertahankan karya tulisnya dalam ujian di depan tim penguji. Itu ya, kalau misalnya pengen yang publikasi ilmiah seperti itu. Tapi kalau pengen jalurnya skripsi, ya sudah kayak skripsi biasa aja, membuat skripsi, kemudian nanti diujikan dan sebagainya. Oke? Nah, untuk bisa menempuh tugas akhir ini kawan-kawan, jadi untuk bisa ngambil skripsi ataupun juga mengambil artikel ilmiah tadi, mahasiswa itu harus memenuhi minimal untuk S1 ya, untuk sarjana itu 110 SKS. Jadi kalau misalnya sudah 110 SKS, itu bisa mengambil tugas akhir skripsi atau bisa memilih artikel ilmiah di jurnal tadi. Kemudian juga harus mencantumkan mata kuliah tugas akhir atau publikasi atau skripsi dalam KRS-nya. Oke. Kemudian telah lulus mata kuliah metode penelitian atau mata kuliah lain yang berkenaan dengan usulan topik atau publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan tiap-tiap prodi. Oke. Kemudian memperoleh bimbingan tugas akhir atau publikasi ilmiah berdasarkan penetapan oleh koordinator program studi. Nah, sekarang saya akan sampaikan bagaimana urut-urutannya atau bagaimana alurnya untuk mahasiswa yang akan mengambil skripsi ataupun artikel ilmiah ini. Oke, jadi pertama itu mahasiswa akan diberikan semacam Google Form gitu. Nanti di situ mahasiswa itu mengisi topiknya, dosen yang dipilih dan sebagainya diisi. Setelah itu nanti Google Form ini akan dijadikan dasar oleh pengelola jurusan untuk membagi nama-nama dosen dan pembimbingnya. Kemudian nanti akan dibagikan atau di-share atau diumumkan kepada mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa yang sudah mendapatkan nama dosen pembimbing segera berkonsultasi dengan dosen yang tadi sudah dikasih oleh jurusan tadi. Segera konsultasi, jika disetujui maka dosen pembimbing memberikan tanda tangan di form persetujuan topik. Oke,
form persetujuan topik ini bisa di-download nanti ya di deskripsi video ini. Silahkan aja nanti di-download. Jadi semuanya serba online ya. Nggak usah ke jurusan kalau misalnya kalian itu merasa jauh gitu ya rumahnya, males, bisa langsung download ya. Tinggal diisi saja. Oke. Kemudian setelah form persetujuan topik ataupun form persetujuan artikel ilmiah atau skripsi tadi ditandatangani oleh dosen pembimbing, selanjutnya dimintakan tanda tangan ke Kaprodi. Jadi kalau dosen pembimbing sudah tanda tangan, kemudian dimintakan tanda tangan ke Kaprodi. Setelah itu, maka mahasiswa nanti mengurus SK pembimbingan. Mahasiswa yang mengurus proses SK pembimbingan datang aja ke admin jurusan ya, biasanya Mbak Dewi, untuk dengan membawa form persetujuan topik dan mahasiswa mengisi usulan topik di Sitedi. Kemudian mahasiswa mengerjakan proposal skripsi bab 1-3 atau draft artikel ilmiah. Jadi kalau sudah oke SK-nya ada, kemudian silahkan dikerjakan ya skripsinya atau artikel ilmiahnya, draft artikel ilmiahnya. Kalau membuat draft artikel ilmiah nanti disesuaikan dengan draft dari jurnal yang akan dituju. Kadang-kadang kalau artikel ilmiah itu hanya pendahuluan, kajian pustaka, metode, atau kadang-kadang cuma pendahuluan dan metode. Ya udah ikuti. Kemudian mahasiswa jangan lupa mencatat proses bimbingan secara online di Sitedi ya, minimal 12 kali. Nah, ini kadang-kadang lupa ya. Harus diperhatikan untuk bisa nanti itu selesai dan ujian skripsi ataupun selesai tugas akhir ini harus ada catatan atau rekod pembimbingan selama 12 kali dengan pembimbing. Setelah bab 1-3 selesai, mahasiswa meminta tanda tangan selesai bimbingan proposal skripsi atau draft artikel ilmiah tadi kepada dosen pembimbing. Misalnya udah selesai nih, minta aja tanda tangan dosen pembimbing yang menyatakan sudah selesai proposal skripsi atau draft artikel ilmiah tadi. Form selesai bimbingan proposal atau draft artikel ilmiah di-download nanti di deskripsi video ya. Setelah itu mahasiswa mengirim proposal skripsi atau yang artikel ilmiah tadi ya ke email jurusan di jawa@mail.unes.ac.id ya, jawa@mail.unes.ac.id. Jadi nanti proposal skripsi ataupun draft artikel ilmiah yang sudah jadi dikirim aja ke sini. Jangan lupa melampirkan form bimbingan selesai proposal atau draft artikel ilmiah di halaman terakhir skripsi ya, menandakan memang proposal sudah disetujui dosen pembimbing dan siap untuk ditelaah gitu ya, jangan lupa. Oke, nanti form selesai bimbingannya itu juga bisa di-download di link deskripsi, di deskripsi video ini ya. Oke, setelah itu sekretaris jurusan akan mereferensikan nama penelah 1 dan penelah 2 kepada mahasiswa melalui email ataupun WA. Mahasiswa mengisi link pendaftaran telaah dan upload proposal bab 1-3. Ini wajib ya untuk kalian, jangan lupa mengisi link pendaftaran telaah dan upload proposal bab 1-3 bagi yang skripsi ataupun yang artikel ilmiah, nanti draft artikel ilmiahnya diupload saja di situ. Link pendaftaran telaah dapat dilihat di deskripsi video. Pastikan dalam proposal atau artikel ilmiah tersebut sudah diberi cover dan melampirkan lembar selesai bimbingan yang sudah ditandatangani pembimbing. Kemudian mahasiswa menghubungi penelah 1 dan 2 dengan membawa form telaah dari sekretaris jurusan. Form telaah dapat di-download nanti ya, lihat aja di deskripsi video. Setelah itu nanti penelah 1 dan 2 akan memberikan saran perbaikan terhadap proposal skripsi ataupun draft artikel ilmiah tersebut. Selanjutnya nanti mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing. Oke, setelah itu mahasiswa melanjutkan mengerjakan skripsi ataupun artikel ilmiahnya ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya sudah selesai, silahkan mahasiswa mendaftar ujian. Skripsi atau artikel ilmiah yang sudah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang dibuktikan dengan lembar persetujuan ujian. Dan lembar persetujuan ujian ini harus sudah ditandatangani pembimbing. Lembar persetujuan ujian nanti di-download aja di deskripsi video. Nah, setelah itu nanti kalian mendaftar ujian skripsi ke admin jurusan ya. Persyaratan yang harus dilampirkan ketika mendaftar ujian itu file skripsi atau artikel ilmiahnya, kemudian SK pembimbing, bukti registrasi terakhir, form telaah, kemudian hasil cek Turnitin, TOEFL, dan kartu mahasiswa. Setelah selesai mendaftar ke admin jurusan, mahasiswa wajib, ini penting banget,
mahasiswa wajib mengisi link pendaftaran ujian skripsi atau artikel ilmiah. Wajib ya, link dapat dilihat di deskripsi video. Nah, nanti setelah itu mahasiswa melakukan ujian skripsi atau ujian artikel ilmiah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh jurusan. Setelah ujian skripsi atau artikel ilmiah selesai, mahasiswa melakukan proses revisi dan meminta tanda tangan semua dosen penguji. Mahasiswa kemudian setelah selesai tadi, proses-proses tadi selesai, mahasiswa mengurus SBVT atau pengesahan penilaian ke admin jurusan dengan membawa persyaratan surat bebas perpus, kemudian upload skripsi atau artikel ilmiah di Steady, kemudian cetak print out skripsi atau artikel ilmiah, foto. Nah, untuk yang skripsi atau artikel ilmiahnya itu nanti berupa media pembelajaran, biasanya nanti harus melampirkan membawa produknya. Oke, jadi caranya begitu ya. Nanti kalau masih bingung, silahkan bisa hubungi sekretaris jurusan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang melaksanakan atau mengerjakan tugas akhir, baik itu skripsi maupun artikel ilmiah. Terima kasih.